Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengenal manusia purba. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama menganalisis penemuan fosil di Sangiran dan Trinil. Yang kedua menganalisis jenis dan ciri-ciri manusia praaksara. Nah, peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain tentu juga ada, tetapi para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan, misalnya di Flores. Nah, kali ini kita akan membahas tempat ditemukannya beberapa fosil peninggalan manusia purba. Yang pertama, Sangiran. Sangiran berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Dalam buku Heri Widianto dan Truman Simanjuntak diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia, bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia di dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Fosil manusia purba yang pertama ditemukan di Sangiran yaitu Homo erectus. Itu ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1934. Yang berikut ada tempat bernama Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Nah, Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Penggalian yang dilakukan oleh Eugene Du Bois di Trinil membawa penemuan sisa-sisa manusia purba dan ditemukannya atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha atau yang utuh dan fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manusia purba di zaman praaksara. Nah, ada beberapa jenis manusia purba di zaman praaksara. Yang pertama ada jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian Van Koenigswald di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Yang berikut adalah jenis Pithecanthropus erectus. Nah, jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Eugene Du Bois tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Setelah direkonstruksi, bentuk kerangka manusia tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto sehingga disebut Pithecanthropus mojokertensis. Jenis manusia purba yang dikenal sebagai rumpun Homo erectus ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Yang berikut adalah jenis Homo. Nah, fosil jenis Homo ini pertama diteliti oleh von Royskotten di Wajak. Penelitian dilanjutkan oleh Eugene Du Bois bersama kawan-kawan dan menyimpulkan sebagai jenis Homo. Ciri-ciri jenis manusia Homo ini bermuka lebar, hidung dan mulutnya menonjol. Dahi juga masih menonjol sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Kepulauan Indonesia tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Homo sapiens itu artinya manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Manusia Homo sapiens dikelompokkan menjadi manusia wajak dan manusia liang buah. Nah, untuk manusia wajak itu disebut dengan Homo wajakensis, merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan dengan perkembangannya dengan manusia modern awal dan akhir kala Pleistosen.
Pada tahun 1889, manusia wajak ditemukan oleh B.D. van Ryschoten di sebuah ceruk lereng di pegunungan Kars di barat laut Kompur Darat dekat Tanggulang, Jawa Timur. Kemudian ada manusia liang buah. Nah, pengumuman tentang penemuan manusia Homo floresiensis tahun 2004 menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Sisa-sisa manusia ditemukan di sebuah gua liang buah oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia, sebuah gua permukiman prasejarah di Flores. Liang buah, bila diartikan secara harfiah, merupakan sebuah gua yang dingin, sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar. Itu merupakan tempat bermukim yang nyaman bagi manusia pada masa praksara. Hal itu bisa dilihat dari kondisi lingkungan sekitar gua yang sangat indah yang berada di sekitar bukit dengan kondisi tanah yang datar di depannya. Liang buah itu merupakan sebuah temuan manusia modern awal dan akhir masa Pleistosen di Indonesia yang menakjubkan yang diharapkan dapat menyibak asal-usul manusia di Kepulauan Indonesia. Oke, sekian penjelasan hari ini dan terima kasih.